siswa dapat mengklasifikasikan protista mirip tumbuhan ya, yang kayak tadi misalkan kalau misalkan protista mirip hewan kan ada klasifikasinya, ada 4 kan ya. Nanti kita bahas tentang klasifikasi protista mirip tumbuhan. Dan siswa dapat menganalisis peranan protista mirip tumbuhan dalam kehidupan, maupun itu peranan yang merugikan atau peranan yang menguntungkan. Nah, protista ini dibagi menjadi 3 ya. Protista ini dibagi menjadi 3. Apa aja coba? Hewan, tumbuhan, jamur. Ya, betul. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip hewan dulu ya. Protista mirip hewan atau protozoa. Protista mirip tumbuhan atau alga dan gangga. Dan yang terakhir ada protista mirip jamur yang akan kita nanti bahas minggu depan. Nah, ada yang tahu nggak sebelumnya protista mirip tumbuhan itu apa? Ada yang baca-baca sebelumnya tahu? Ada yang tahu alga atau ganggang itu apa? Boleh? Boleh? Dua versi deh. So, kamu dulu, tadi siapa yang ngacung pertama? Dia dulu, nanti kamu ya. So, siapa tadi namanya? Zaidan ya, yang kata saya. Salah. Protista mirip tumbuhan. Ya. Protista fototrof yang bisa membuat makanan sendiri. Ya, betul. Udah? Dengan cara fotosintesis. Ya, betul. Coba bisa dilengkapi? Sama ini aja. Ya. Kan dia bilang protista mirip undang-undang alga itu bersifat autotrof, artinya memiliki klorofil dan bisa menghasilkan makanan sendiri. Ya. Hidupnya bisa berkelompok atau secara sendiri-sendiri. Betul, atau soliter ya. Karena bersifat seperti tumbuhan, artinya bersifat juga eukariotik. Ya, yang memiliki inti dinding sel dan kloroplast. Ya, betul. Tadi siapa namanya? Zaidan dan Aldi ya, maaf lupa. Tulis dulu ya. Jadi yang setiap menjawab pertanyaan itu dapat nilai plus ya. Nanti kalau misalkan waktunya keburu, kan ada LKPD ya. Nanti kalian isi LKPD-nya. Kalau misalkan ada yang udah, boleh disebutin aja ke ibu ya. Jadi kalau misalkan udah nih, kan tadi kan mana tulisannya? Jadi tadi foto autotrof itu dia mencari makannya ya dengan membuat makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Jadi bisa disebut foto autotrof karena dia itu bisa berfotosintesis karena dia itu memiliki klorofil ya. Jadi dia itu bisa berfotosintesis karena adanya apa? Iya, karena adanya klorofil. Nah, si protista ini yang mirip tumbuhan biasanya hidupnya di perairan ya, di tempat basah, di tempat lembab. Tapi ada juga dia yang tempatnya itu mengapung di permukaan air. Yang ganggang mengapung di permukaan air itu disebutnya ini Newstone. Ya. Jadi ganggang yang ada di permukaan air itu namanya Newstone. Dan kalau misalkan ganggang yang menempel pada organisme lain atau menempel pada permukaan lain disebutnya ini bentik. Coba tulis pada buku kalian sendiri ya tadi. Nah, setelah itu ada Chrysophyta. Si Chrysophyta ini artinya adalah alga atau ganggang keemasan. Jadi si alga atau ganggangnya itu astagfirullahaladzim. Ganggang atau alga keemasan itu biasanya warnanya itu emas ya. Contoh dari alga atau ganggang keemasan ini adalah Oke, langsung aja ke klasifikasi yang ketiga. Ada Phaeophyta yang artinya
Tembak api, Bu. Hah? Tembak api. Ganggang api. Oh. Ada yang tahu atau tahu? Ya, boleh. Tahu memang. Itu ada yang jawab. Zahra, ya, boleh. Iya, betul. Jadi, ganggang api ini dia itu punya fosfor di dalamnya, sehingga dia itu bisa menyala saat malam hari. Jadi oleh karena itu dia bisa disebut ganggang api karena dia punya fosfor yang tadi ya. Dan yang terakhir ada Euglenophyta. Nah, kalau misalkan Euglenophyta ini biasanya dia menjadi makanan ikan ya, si peranan menguntungkannya ya rata-rata Euglenophyta ini. Terus si Euglenophyta ini contoh yang paling terkenal adalah Euglena viridis. Jangan lupa ya kalau misalkan kalian nulis nama Latin kayak dari satu spesies, jangan lupa depannya itu huruf besar, yang di belakangnya itu huruf kecil ya. Yang kata kedua gitu. Kata keduanya itu huruf kecil. Jangan lupa kalau misalkan di Word kalian bisa garis bawahi seperti ini ya. Jadi di garis bawahinya itu nggak langsung gitu. Jadi yang satu yang Euglena di garis bawahi, yang viridis juga di garis bawahi gitu. Kalau misalkan di Word juga kalian bisa di apa sih? Yang dimiringin itu italic ya. Ya,